Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah, wa nubashirukum tahiyatan ahlil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat para pengurus Pondok Pesantren Tahfizul Quran Kendaga Insan Mulia, yang kami hormati keluarga dari Ukhtina Putri Mawardewi, yang kami hormati astatid dan asatidah, dan yang kami cintai dan banggakan sahabat Quran seperjuangan angkatan 6. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di tempat yang insya Allah penuh berkah. Salawat berbingkaikan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya dan para sahabatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari ini tanggal 29 Sya'ban 1446 Hijriah bertepatan pada tanggal 28 Februari 2025, kita akan sama-sama mendengarkan setoran ziarah terakhir dari teman kita Ukhtina Putri Mawardewi yang berasal dari Aceh. Toyib, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka pada acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut dapat dilimpahkan keberkahan dan kelancaran pada pagi hari ini. Selanjutnya yaitu acara inti, yaitu setoran ziarah terakhir oleh Ukhtina Putri Mawardewi. Kepada mustami', silahkan membuka Al-Quran, Quran Surat Al-Jasiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi laayatil lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samaa'i min rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyahi wa ayatil liqaumin ya'qilun wa tasrifir riyahi ayatul liqaumin ya'qilun tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun wailul likulli affakin athim yasma'u ayatillahi tutla 'alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم وسخر لكم البحر
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات والأرض وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضل الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا ونموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من عليم إن هم إلا يظنون وإن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليه آيات بينات ما كان حجتهم إلا أو قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها ولهم عذاب اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فادخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين
وأما الذين كفروا والذين أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن يظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئة ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Allahumma rahamna bil Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah kita dengarkan secara bersama-sama setoran ziyadah terakhir dari Ukhtina Putri Mawar Dewi. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu prakata dari khotimat kita kepada Ukhtina Putri Mawar Dewi. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, yang terhormat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa dapat berkumpul di pagi hari ini di tempat yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tak lupa juga kita curahkan kepada Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan berkat beliau kita bisa dapat menikmati nikmatnya Islam, nikmatnya iman, nikmatnya ilmu pengetahuan yang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah. Jadi yang saya hormati pihak yayasan berserta seluruh pengurus dan donatur, yang saya hormati Ustadz dan Ustazah, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan Angkatan 6. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah mengizinkan untuk Putri menyelesaikan 30 juz. Jadi sebelum di sini Putri pernah ngafal juga, tapi mungkin Allah belum merezekikan atau mengizinkan Putri untuk menyelesaikan 30 juz. Tapi pada kesempatan kali ini, alhamdulillah Allah telah mengizinkan Putri menyelesaikan hafalan 30 juz. Semoga Putri Allah istiqomahkan dengan Al-Quran sampai akhir hayat nanti. Dan terima kasih tak terhingga kepada orang tua
yang telah mendukung dan yang selalu mendoakan dan yang selalu memberi nasihat-nasihat untuk putri sehingga putri bisa berada di tempat ini. Terima kasih terutama kepada Abu Putri. Beliau adalah sosok ayah yang sangat luar biasa, yang selalu mendukung dan mendoakan, selalu memberi nasihat-nasihat dan meridhoi langkah putri. Terima kasih kepada Abu. Dengan berkat beliaulah putri bisa ada di sini, berada di sini. Jazakallah khairan katsiran Abu. Semoga Allah membalas semua kebaikannya. Dan terima kasih kepada ibu. Beliau adalah sosok perempuan yang sangat berjasa tangguh dalam perjuangannya untuk anak-anaknya. Terima kasih ibu yang telah mendukung putri dan selalu mendoakan dan selalu memberi nasihat-nasihat yang terbaiknya untuk putri sehingga putri bisa sampai titik ini. Terima kasih. Jazakillah khairan katsiran kepada ibu. Dan terima kasih tak terhingga kepada pihak yayasan beserta seluruh pengurus dan donatur, dan kepada Ustadz Ustazah yang telah membimbing dan mengayomi dan memotivasi putri sampai pada titik ini. Dan terima kasih tak terhingga kepada Ustazah Jihan yang sudah menerima setoran dan telah sabar menerima setoran dan membimbing putri sehingga putri dapat menyelesaikan hafalan 30 juz. Jazakillah khairan katsiran. Putri tidak dapat membalasnya, hanya Allah lah sebaik-baik pembalasan. Dan terima kasih juga kepada ustazah-ustazah yang telah membersamai putri. Terima kasih kepada Ustazah Rodoh, Ustazah Nurul, Ustazah Maulidah. Terima kasih yang sudah selalu menyemangati putri dan memberi nasihat-nasihat sehingga putri bisa semangat dalam menghafal Al-Quran. Semoga Allah membalas setiap kebaikan-kebaikan ustazah-ustazah. Jazakillah khairan katsiran. Dan terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan angkatan 6. Semoga teman-teman bisa disegerakan oleh Allah untuk menyelesaikan 30 juz hafal Quran. Semoga kita bisa membersamai Al-Quran sampai akhir nanti. Amin. Jadi adanya putri di sini berkat teman-teman juga, berkat ustazah. Dan hakikatnya putri berbicara di sini adalah nasihat untuk diri pribadi dan semoga pengingat bagi kita semua. Bahwa setiap yang berkaitan dengan Al-Quran itu adalah istimewa. Teman-teman ada di sini, teman-teman berkumpul di sini karena Al-Quran. Jadi sesuatu yang luar biasa itu tidak akan dikasih kepada orang yang biasa-biasa saja. Karena Al-Quran itu adalah suatu hal yang luar biasa. Seperti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi yang terbaik karena Al-Quran. Dan bulan suci Ramadan menjadi bulan terbaik karena diturunnya Quran di dalamnya. Ya, jadi dan begitu juga agama kita, agama Islam menjadi agama terbaik di sisi Allah karena adanya Al-Quran. Jadi marilah kita sama-sama untuk memantaskan diri untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa itu. Dan satu hal yang putri dapatkan selama menghafal ini adalah yang paling utama hubungan kita dengan Allah. Jadi
mau semudah apapun itu sesuatu, jika tidak diizinkan oleh Allah, jika tidak ditolongkan oleh Allah, maka kita tidak mampu mendapatkannya. Jadi kita di sini semua itu dipilih, kita semua di sini karena dipilih oleh Allah. Berarti insya Allah kita akan dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kembali lagi teman-teman kepada doa, ikhtiar, tawakal, itu pasti harus searah. Jadi mari teman-teman kita memaksimalkan ikhtiar dan kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita selalu bisa istiqomah dengan Al-Quran sampai akhir hayat nanti, dan semoga kita bersahabat hingga ke surga. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ukhtina Putri yang telah menyampaikan kesan dan pesan. Semoga bisa memotivasi untuk kita semua dan semoga selalu diistiqomahkan bersama Al-Quran. Acara selanjutnya yaitu prakata dari wali santri Ukhtina Putri Mawardewi. Dengan segala hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kepada Allah yang telah memberi kepada kita beribu nikmat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas izin Allah, anak kami Putri telah menyelesaikan setoran hafalan Qur'annya. Semoga senantiasa diistiqamahkan bersama Qur'an. Terima kasih kepada pihak yayasan beserta Ustadz dan Ustazah. Tentunya anak kami Putri bisa sampai menyelesaikan hafalan Qur'annya karena tidak terlepas dari para guru yang sudah sabar dalam membimbing dan mendidik Ananda Putri. Semoga Allah membalas semua kebaikan guru-guru semua. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada wali santri dari Ukhtina Putri Mawardewi. Mudah-mudahan sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang selanjutnya yaitu prakata dari Al-Mahbubah Ustazah Raudhah. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Wassalatu wassalamu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'd. Kepada pimpinan Pondok Pesantren Kendaga Insan Mulia yang saya hormati, beserta jajaran staf asatidah, khususnya pembina PPTQ Kendaga Insan Mulia yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Kepada teman-teman angkatan 6 yang saya banggakan, semoga kita semua bisa terus istiqomah dalam Al-Quran dan tetap bersama, baik di dunia juga di akhirat. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana setiap langkah kita, setiap detik, menit, dan setiap waktunya kita selalu dilindungi oleh Allah. Dan semoga kita terus selalu berada di dalam ridhonya, menapaki jalan dan menuju langkahnya, hingga kelak kita juga bisa melihat keagungan Allah di surga. Kedua kalinya salawat teringkan salam marilah kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, the best of the best, the one of the ranking Al-Mustafa Al-Amin. Semoga kita semua termasuk umatnya yang kelak dapat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami dari mewakili jajaran asatidah dan juga segenap pengurus Pondok Pesantren Kendaga Insan Mulia mengucapkan selamat kepada Ananda Putri Mawardewi yang pada hari ini telah menyelesaikan ziyadah 30 juznya, yang mana selesai ziyadah itu bukan dari akhir, tetapi justru ini adalah permulaan. Dan juga untuk yang lain, semoga Allah mudahkan untuk segera menyusul, dan pastinya
pahala itu bukan tergantung siapa cepat yang selesai, tetapi sedikit apapun itu hafalan, tetapi jika itu istiqomah hingga akhir hayat, itulah yang menjadi patokan pahalanya. Dan pastinya yang tahu lebih utama yang mana itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi selamat kepada Ananda Putri Mawardewi. Semoga diistiqomahkan oleh Allah dan dipermudah segala jalannya. Penghafal Al-Quran itu imannya, hatinya, dan doanya. Kalau iman tentu kita tidak perlu ditanya lagi. Iman kepada Al-Quran karena kita juga pastinya Islam dari lahir dan sudah kita kuatkan syahadat kita. Dan iman kepada Al-Quran juga tentunya kita sudah beriman karena kita telah memilih menghafalnya juga. Kemudian hatinya, pernahkah kita sebelum menghafal Al-Quran bertanya, hati yang bagaimana sih yang pantas Allah titipkan untuk menjaga Al-Quran? Nah, jadi ketika kita bertanya pada diri kita sendiri, hati yang bagaimana yang pantas, tentu kita akan merasa mendorong diri kita sendiri untuk memantaskan. Oh, kalau hati aku belum pantas, berarti harus gimana? Biar Allah itu juga merezekikan Al-Quran itu di dalam hati saya gitu. Karena banyak yang menghafal Al-Quran tetapi niatnya salah, sehingga ketika sudah selesai 30 juz akhirnya tidak dijaga ataupun tiba-tiba hilang dengan sendirinya dan bahkan lalai. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita bukan termasuk yang seperti itu, dan semoga kita Allah rezekikan hati yang pantas Allah simpan Al-Quran di dalamnya. Kemudian doanya. Jadi tadi imannya, hatinya, dan doanya. Sebelum menghafal Al-Quran, sudahkah kita berdoa dulu gitu? Jadi doa adalah simbolis ketergantungan kita kepada Allah. Kalau kita terburu-buru menghafal, bangun tidur langsung hafal, setiap aktivitas langsung hafal tanpa diawali dengan doa terlebih dahulu, itu sama saja kita menuhankan ikhtiar. Padahal 1% usaha kita itu yang berarti, sedangkan 99%-nya itu adalah pertolongan Allah. Nah, untuk itu kita harus berdoa, bahkan diperbanyak berdoanya. Nah, ikhtiar itu adalah upaya kita agar lebih memantaskan diri lagi. Dengan berikhtiar, semoga Allah beri jalannya, semoga Allah beri hafalannya, Allah lancarkan gitu. Tetapi tetap yang pertama adalah doa. Nah, setelah ikhtiar dan doa sudah kita jalankan, baru yang terakhir tawakal, menyerahkan segalanya kepada Allah, menitipkan hafalan kita, semoga Allah bantu menjaga hafalan kita. Nah, seperti itu. Karena Allah juga berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berkata, berdoalah kepadaku, maka niscaya aku akan memperkenankan doamu. Nah, kalau Allah sudah berfirman seperti itu, jika kita tidak berdoa, begitu hina kita gitu, merasa bahwa diri kita sendiri bisa tanpa pertolongan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tadi mungkin adalah arahan setelah kita menghafal Al-Quran, baik yang sudah ziyadah selesai maupun yang belum, tentunya kita harus menilai diri kita dari iman kita, dari hati kita, juga dari doa kita. Iman yang turun kita naikkan dengan perbanyak beribadah, amal solih, dan mencari wasilah-wasilah lainnya. Kemudian hati kita pantaskan lagi untuk menyimpan Al-Qur'annya Allah. Dan doa kita tetap harus setiap langkah, setiap nafas kita harus tetap teriringi dengan doa. Mungkin itu saja. Sekali lagi selamat kepada Putri dan yang lainnya, semoga Allah mudahkan untuk segera menyusul. Untuk angkatan 6 tetap semangat dalam berquran dan tetap solid, saling menyemangati, saling membantu, dan pastinya harus saling tolong-menolong hingga ya bukan hanya di dunia gitu. Harapan kita bersahabat hingga ke surga. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Tina, Ustazah Raudhah yang telah menyampaikan motivasi kepada kita semua dan juga telah menyampaikan semangat kepada kita. Semoga kita tambah semangat terjun membersamai Al-Quran. Alhamdulillah telah sampai kita di penghujung acara Khotaman Ukhtina Putri Mawardewi. Semoga bisa selalu diistiqomahkan bersama Al-Quran dan semoga yang belum selesai ziyadah bisa cepat segera menyusul. Hayya nakhtam bi hadzal barnamij bi qiraatil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.
Saya Husnul Khotimah selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dan menyakiti hati disengaja maupun tidak disengaja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.